Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Adabu Thalibil Ilm yang ditulis oleh Syekhuna Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah, imam dan khatib di Masjid Nabawi di kota Madinah Munawwarah, ala sahibiha afdhalus salati wat taslim. Kita kembali melanjutkan kajian adab penuntut ilmu, di mana kita masih menguraikan sejumlah ibadah penting yang harus mendapatkan perhatian dari seorang penuntut ilmu. Kali ini kita akan membahas satu ibadah yang sangat urgen untuk menjadi amalan harian, menjadi wirid harian, wirid setiap waktu seorang penuntut ilmu, yaitu al-istighfar. Al-istighfar atau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pembahasan tentang istighfar ini, setidaknya ada 3 pesan penting yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim dalam kitab ini. Pesan yang pertama, kata beliau, amarallahu ibadahu bil istighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beristighfar. Pesan ini memberikan satu isyarat penting pada kita bahwa yang namanya beristighfar itu bukan sekedar sebuah amalan pilihan. Yang namanya istighfar itu bukan amalan sunnah, bukan amalan yang bisa kita kerjakan atau kita tinggalkan pada kesempatan yang lain. Kenapa? Karena istighfar adalah sesuatu yang wajib untuk kita kerjakan. Kenapa wajib? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ghafurur rahim, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ayat ini sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menggunakan sebuah model kata yang dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il amr atau kata kerja perintah. Wastaghfiru, istaghfiru, ya. Mohon ampunlah kalian Allah kepada Allah. Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa al-aslu fil amri lil wujub, bahwa hukum asalnya setiap perintah itu hukumnya wajib. Jadi hukum asalnya, hukum dasar dari sebuah perintah, ya, dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, termasuk di dalamnya Al-Quran, hukum asalnya adalah wajib. Dia adalah sesuatu yang wajib untuk ditunaikan. Sampai kita menemukan adanya dalil lain yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib, ya, bahwa melakukan perbuatan atau amalan itu tidak sampai pada level wajib.
hanya sampai pada level dianjurkan. Nah, itu nanti ditentukan oleh ada atau tidaknya dalil yang mengalihkan kondisi hukum wajib itu kepada kondisi hukum yang lain. Nah, dalam kasus perintah beristighfar ini kita tidak menemukan adanya dalil lain yang menunjukkan bahwa istighfar itu tidak wajib. Bahwa istighfar itu sesuatu yang boleh kita lakukan dan boleh juga kita tinggalkan. Itu tidak ada dalil seperti itu. Nah, itulah sebabnya kita bisa menyimpulkan bahwa kalau begitu istighfar itu hukumnya wajib. Ya, dia bukan sesuatu yang bisa kita pilih. Nah, kewajiban untuk beristighfar itu semakin kuat ketika kita misalnya mengaitkan dalil ini dengan penjelasan-penjelasan lain, misalnya penjelasan Nabi SAW yang mengatakan bahwa kullu bani Adam khata'un, bahwa setiap kullu bani Adam khata', bahwa setiap anak cucu Adam itu adalah makhluk yang selalu melakukan kesalahan dan tidak ada yang bisa menghapuskan kesalahan kita, tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kita selain kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semakin menguatkan kewajiban untuk beristighfar. Nah, ditambah lagi penegasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat tadi, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah, mohon ampunlah kepada Allah karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dirinya adalah Tuhan yang Maha Pengampun, itu sungguhnya adalah satu isyarat kepada kita para makhluk, para hambanya untuk memanfaatkan kemaha pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya untuk meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita manusia sering mengeluh ketika misalnya kita berbuat salah kepada sesama manusia? Salah satu keluhan kita adalah ketika manusia itu atau orang itu tidak mau memberikan maaf kepada kita, tidak mau memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan itu. Allah Subhanahu wa taala selalu membuka kesempatan kepada kita untuk memohon ampun dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua faktor ini menjadi dalil pendukung yang menunjukkan pada kita tentang kewajiban untuk beristighfar. Karena itu kata Syekh Al-Qasim di sini beliau mengatakan wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru minhu. Dan karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak melakukan istighfar. Banyak melakukan istighfar. Ya, beliau beristighfar begitu banyak di saat di mana beliau menjadi orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka logika sederhananya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya oleh Allah banyak melakukan istighfar, lalu bagaimana dengan kita yang sama sekali tidak memiliki satu pun jaminan bahwa dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa inni
la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Wa inni, dan sesungguhnya aku, la astaghfirullah, itu pasti memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Jadi pertanyaannya adalah, kita sudah berapa banyak istighfar kita hari ini? Ya, sudah berapa banyak permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini? Yang kedua, pesan yang kedua kata beliau, wa'adallahu al-mustaghfirin bi'inzalil matari 'alaihim wa ziyadati quwwatihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang banyak beristighfar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak hal di dunia ini, ya, untuk hamba-hambanya yang beristighfar. Jadi sebelum balasan akhirat, ternyata orang-orang yang beristighfar itu sudah dijanjikan untuk mendapatkan balasan terhadap istighfarnya di dunia ini sebelum di akhirat. Di antaranya adalah bi'inzalil matar alaihim. Itu Allah janjikan akan diturunkan hujan kepada mereka. Ya, terutama ketika mereka sangat membutuhkan limpahan hujan itu. Pada saat kekeringan, paceklik, ya, hujan, ya, turunnya hujan itu adalah simbol kesuburan, simbol kemakmuran, simbol kehidupan. Wa ziyadati quwwatihim, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bahwa istighfar itu akan menambah kekuatan hamba-hamba yang beristighfar. Ya, baik kekuatan secara fisik maupun kekuatan secara rohani. Ya. Meskipun istilah al-quwah itu hukum pada dasarnya secara spesifik itu ditujukan kepada kekuatan yang sifatnya jasmani, tetapi kenyataannya orang-orang yang beristighfar itu juga memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Nah, ini ditunjukkan oleh kisah atau oleh apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita tentang Nabi Hud alaihissalam. Yaitu ketika Nabi Hud alaihissalam mendakwahi kaumnya dan menyampaikan sebuah pesan kepada kaumnya. Pesannya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, beristighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Kenapa? Karena jika kalian beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian langit, yang langit itu akan menjadi sebab turunnya hujan kepada kalian. Itu satu. Yang kedua, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dengan beristighfar dan bertaubat itu, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan menambahkan kekuatan baru, ya, pada kekuatan kalian yang sekarang ini ada. Jadi ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan pada kita bahwa salah satu khasiat, salah satu keutamaan, salah satu keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beristighfar adalah apa? Inzalul matar. Diturunkannya hujan. Jadi diturunkannya hujan itu seperti yang kita
jelaskan tadi itu adalah apa? Simbol dilimpahkannya rezeki. Ya, diturunkannya hujan, yaitu maknanya adalah diberikannya kita rezeki yang berlimpah. Ya, karena ketika hujan turun, maka tanaman-tanaman akan tumbuh dengan subur. Ketika bumi yang kita tempati, yang kita tinggali itu subur, maka itu akan menjadi jalan kemakmuran bagi para penghuni atau para penduduk yang tinggal di wilayah itu. Kemudian yang kedua adalah istighfar itu memberikan kekuatan tambahan untuk kita. Baik kekuatan yang sifatnya jasmani maupun kekuatan yang sifatnya rohani. Ya. Dan itu tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu kata beliau di sini, ya, bal wa'adahum biziyadatil amwali wal banin. Bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada hamba-hamba yang beristighfar bahwa mereka akan mendapatkan tambahan harta dan keturunan. Jadi harta dan keturunan ini adalah juga merupakan representasi dari kesuksesan manusia di dunia. Ketika dia memiliki harta yang cukup dan memiliki keturunan yang bisa dibanggakan. Maka dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, kalau tadi sebelumnya adalah kisah Nabi Hud, nah sekarang dalam kisah Nabi Nuh, Allah SWT mengabadikan pesan dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya, di mana di situ dikatakan, di dalam ayat dikatakan, dalam Al-Quran dikatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan, faqultu, maka aku pun mengatakan, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Allah itu Maha Pengampun. Apa balasannya kalau banyak beristighfar? Yursili sama alaikum midrara, Allah akan mengirimkan langit yang akan menjadi sebab turunnya hujan kepada kalian. Ya, ini sama dengan kisah Nabi Hud. Kemudian lanjutannya, wa yumdidukum bi amwali wa banin, Allah akan menambahkan ya, untuk kalian harta dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah SWT akan memberikan kepada kalian ya, kebun-kebun, ya, taman-taman yang indah. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah SWT akan mengaruniakan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir ya, di antara taman-taman tersebut. Nah, ini semua adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelum mendapatkan janji Allah di akhirat, hamba-hamba yang beristighfar itu akan mendapatkan balasan duniawi yang luar biasa. Kemudian pesan yang ketiga, kata beliau, kata Syekh Muhammad Al-Qasim hafizahullah, beliau mengatakan, al-istighfaru biiznillah yaftahu man ghalaqa min masailil ilmi wa ghairihi. Nah, dalam konteks kita sebagai penuntut ilmu, di mana jalan menuntut ilmu itu bisa dipastikan bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang mulus. Ada kesulitan, ada ketidakfahaman ya, yang pasti akan terjadi. Maka dalam konteks itu istighfar, kata beliau, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan membuka
ya pintu-pintu yang tertutup dari kajian-kajian atau dari pembahasan ilmu dan pintu-pintu tertutup yang lainnya. Jadi intinya bahwa istighfar itu selain dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, ternyata istighfar itu khasiat lainnya, keutamaan lainnya adalah dia menjadi jalan untuk dibukakannya pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Dalam kasus penuntut ilmu misalnya, ketika kita sulit menghafal, sulit memahami satu pembahasan, satu buku, satu kitab, satu penjelasan dari guru, dari syekh kita misalnya, maka salah satu solusinya adalah dengan beristighfar kepada Allah. Karena tertutupnya jalan itu, di antara penyebab utamanya adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, karena itu supaya pintu itu terbuka, maka kita mohon kepada Allah supaya dosa maksiat itu dihapuskan. Caranya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau mengutip kisah ya atau cerita yang dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi rahimahullah. Jadi Ibnu Abdul Hadi ini adalah salah seorang murid yang sangat dekat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Jadi Ibnu Abdul Hadi rahimahullah menceritakan tentang gurunya, yaitu tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia katakan begini: "Wa laqad sami'tuhu fi mabadi'i amrihi yaqul." Saya pernah mendengarkan beliau, ya, maksudnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, di awal-awal perjalanannya itu beliau menceritakan bahwa innahu la yaqifu khatiri fil mas'alati wasyai' awil halati allati tushkilu alayya. Bahwa saya itu, kata Ibnu Taimiyah, terkadang pikiran saya itu terbentur pada satu masalah, pada satu pembahasan, atau terbentur pada satu situasi dan kondisi yang menyulitkan saya. Maka apa yang saya lakukan? Fa astaghfirullah ta'ala alfa marrah. Maka saya pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 kali, au aksar, atau lebih dari 1000 kali, au aqal, ya, atau kurang dari itu. Jadi intinya di sini bukan pada angka 1000-nya, ya. Supaya Anda tidak salah faham bahwa jumlahnya harus 1000, tidak. Ya, intinya bukan pada angka 1000-nya. Ya, karena di sini dikatakan kadang lebih, kadang juga kurang dari 1000. Tapi intinya adalah apa? Bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu banyak, ya, memperbanyak istighfar, ya, sehingga jumlahnya itu, ya, bisa jadi 1000 atau bahkan lebih dari 1000, atau dalam kondisi tertentu mungkin kurang dari 1000, tapi intinya banyak. Ya. Jadi jangan fokus kepada angkanya, tapi fokus pada memperbanyak istighfarnya. Ya. Mungkin pada kasus Anda hanya sanggup misalnya 100, 150, 175 atau 112, 113, ya, tidak masalah, yang penting perbanyaklah beristighfar. Nah, dengan itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika memperbanyak istighfar itu, saya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yansyarihas sadr. Sampai saya merasa dada saya, jiwa saya menjadi lapang. Ya, menjadi lapang, perasaan saya menjadi lapang. Wa yanhallu iskalu ma ashkal. Dan kemudian apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi problem itu kemudian terselesaikan, teruraikan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu pembuktian, ya, secara praktikal oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang bagaimana istighfar itu, ya, menjadi
sebuah jalan, ya, solusi terhadap persoalan problem yang kita alami. Sehingga ketika menghadapi suatu masalah, maka gunakan kesempatan itu untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala, kemudian dikatakan lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa akunu idzaka fi suqi awil masjidi awid darbi awil madrasati. Dan situasi dan kondisi yang tadi saya ceritakan itu, kata Ibnu Taimiyah, itu kadang-kadang saya alami di pasar, ketika saya berada di pasar misalnya, awil masjid atau di masjid, awid darb atau di perjalanan, awil madrasah atau di madrasah, di sekolah, di pesantren, ya, di tempatnya belajar atau di tempatnya mengajar. Intinya dimanapun, ya, beliau tidak punya satu tempat yang spesifik untuk memperbanyak istighfar. Artinya di manapun, di tempat manapun, di kondisi manapun, beliau akan menggunakan itu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Ya, kata beliau selanjutnya, la yamna'uni dzalik minadz-dzikri wal istighfar ila an anala matlubi. Ya, semua itu, ya, kondisi di pasar, di masjid, di perjalanan atau di sekolah, semua situasi dan kondisi itu tidak menghalangi saya untuk berzikir dan beristighfar sampai saya bisa mendapatkan apa yang saya harapkan, apa yang saya cari. Jadi ini saya kira adalah sebuah contoh yang luar biasa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang bagaimana seharusnya seorang hamba melakoni istighfar, memperbanyak istighfar dalam kesehariannya, ya, di mana salah satu keutamaan penting beristighfar itu adalah apa? Adalah diuraikannya masalah-masalah, problem-problem kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping keutamaan-keutamaan dan karunia-karunia yang sifatnya duniawi yang telah kita sebutkan pada poin sebelumnya. Karena itu, ikhwani wa akhwati, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lewatkan, jangan luputkan waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini tanpa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.